sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun dan menyajikan video presentasi ini dengan baik. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah biomedik, Bapak Hairul Fadil Mutalal VM, S-Farm M Biomed. Sebelumnya, perkenalkan saya Andi Hore Kramparimuku dari kelompok 6 selaku moderator pada video presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai obat-obatan pada sistem muskuloskeletal. Selanjutnya, saya akan menyampaikan latar belakang dari materi kali ini. Sistem muskuloskeletal berperan penting dalam membentuk tubuh, memungkinkan gerak, dan melindungi organ vital. Gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan nyeri, keterbatasan aktivitas, dan penurunan kualitas hidup sehingga sering memerlukan terapi obat. Obat-obatan muskuloskeletal digunakan untuk mengurangi nyeri, peradangan, kekakuan otot, serta mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut. Dalam bidang biomedik, pemahaman mengenai jenis obat, cara kerja, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping sangat penting agar pengobatan aman dan efektif. Oleh karena itu, materi kali ini disusun untuk membahas secara sistematis obat-obatan pada sistem muskuloskeletal sebagai referensi bagi tenaga kesehatan dan pembaca. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah materi kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan obat-obatan pada sistem muskuloskeletal? Yang kedua, apa saja jenis-jenis obat yang digunakan dalam penanganan gangguan pada sistem muskuloskeletal? Dan yang terakhir, bagaimana indikasi, kontraindikasi, dan efek samping dari penggunaan obat-obatan pada sistem muskuloskeletal? Pada slide ini akan membahas mengenai pengertian obat-obatan pada sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal merupakan sistem yang berfungsi untuk menopang tubuh serta memungkinkan kita melakukan berbagai gerakan seperti berjalan, mengangkat, dan beraktivitas sehari-hari. Apabila terjadi gangguan pada sistem ini, misalnya pada tulang, sendi, otot, atau ligamen, dapat menimbulkan keluhan seperti nyeri, peradangan, kekakuan, hingga keterbatasan aktivitas. Penata laksanaan gangguan muskuloskeletal dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni terapi farmakologis dan non-farmakologis. Terapi farmakologis menggunakan obat-obatan untuk membantu mengurangi nyeri dan peradangan, sedangkan terapi non-farmakologis meliputi latihan fisik, fisioterapi, serta perubahan gaya hidup. Meskipun penggunaan obat dapat membantu mempercepat pemulihan, tetap terdapat risiko efek samping, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Selain itu, promosi kesehatan juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan muskuloskeletal agar kesehatan jangka panjang tetap optimal. Analgesik merupakan obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Obat ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada kondisi sakit kepala atau sakit gigi. Berdasarkan jenisnya, analgetik dibagi menjadi dua, yaitu analgesik opioid dan non-opioid. Analgesik opioid ini digunakan untuk nyeri berat, sedangkan analgesik non-opioid digunakan untuk nyeri ringan hingga sedang dan tidak menyebabkan ketergantungan. Yang kedua adalah NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs. NSAID ini merupakan obat yang berfungsi mengurangi nyeri, demam, dan peradangan. Obat ini banyak digunakan pada gangguan sistem muskuloskeletal seperti nyeri sendi dan peradangan. Paracetamol dan NSAID merupakan terapi lini pertama dalam penanganan nyeri. Namun, penggunaannya harus diperhatikan karena berpotensi menimbulkan efek samping dan interaksi obat. Jenis obat yang ketiga adalah kortikosteroid. Kortikosteroid ini merupakan obat antiinflamasi yang kuat dan digunakan pada berbagai penyakit seperti artritis, reumatoid, dan alergi. Namun, penggunaan jangka panjang dapat menghambat proses penyembuhan luka serta meningkatkan risiko infeksi, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan pengawasan tenaga medis. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis obat-obatan pada sistem muskuloskeletal. Yang keempat ada obat osteoporosis. Nah, jadi osteoporosis itu adalah gangguan tulang yang mengalami penurunan massa tulang dan kemerosotan mikroarsitektur yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan juga mudah patah. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya osteoporosis adalah usia yang menurun, genetik, kebiasaan berolahraga yang kurang,
konsumsi alkohol, rokok, kualitas diet, dan penggunaan kronis obat-obatan seperti glukortikoid dan juga tiroid. Nah, jadi penyakit ini itu butuh beberapa jenis obat yang harus dikonsumsi secara terus-menerus untuk mempertahankan tulang yang sehat. Selain pemberian kalsium dan vitamin D, serta mineral dan protein, perlu juga mengenal obat-obatan untuk osteoporosis, yaitu obat yang membangun tulang, membuat tulang menjadi makin padat, serta menghambat proses pengeroposan. Obat-obatnya itu adalah golongan bifosfonat, raloxifene, kalsitonin, dan tibolon. Nah, yang kelima ada DMARD atau Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs, dan RA ini atau Rheumatoid Arthritis adalah salah satu penyakitnya. Ini adalah penyakit autoimun inflamasi yang melibatkan sendi dan umumnya ditandai dengan nyeri secara terus-menerus, nyeri tekan, dan kerusakan pada sendi. Nah, DMARD ini adalah kelompok obat yang memiliki kemampuan untuk bisa mengurangi penyakit sendi, mempertahankan integritas dan fungsi sendi, dan yang termasuk dalam obat-obat DMARD ini adalah methotrexate, sulfasalazine, leflunomide, hydroxychloroquine, azathioprin, dan cyclosporin. Sekarang saya akan membahas indikasi, kontraindikasi, dan efek samping dari obat-obatan sistem muskuloskeletal. Yang pertama, ada analgesik. Obat pereda nyeri dibagi menjadi beberapa golongan dengan kegunaan yang berbeda. NSAID seperti ibuprofen digunakan untuk nyeri disertai dengan peradangan, misalnya radang sendi, nyeri otot tulang, nyeri pasca operasi ringan hingga sedang, dan nyeri haid. Namun, obat ini tidak dianjurkan pada penderita tukuk lambung, gangguan ginjal berat, alergi NSAID, serta ibu hamil trimester ketiga, karena dapat menyebabkan gangguan lambung, pendarahan, dan gangguan ginjal. Paracetamol digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang yang tidak disertai inflamasi dan juga berfungsi sebagai antipiresik. Obat ini relatif aman, tetapi dikontraindikasikan pada pasien dengan penyakit hati berat dan alkoholisme kronis. Efek samping utama paracetamol adalah hepatotoksisitas, terutama bila digunakan dengan dosis tinggi atau jangka panjang, serta reaksi alergi kulit meskipun jarang terjadi. Sementara itu, opioid seperti kodein digunakan untuk mengatasi nyeri sedang hingga berat. Misalnya, pada nyeri pasca operasi, nyeri akibat kanker, trauma, atau nyeri kronis yang tidak responsif terhadap obat lain. Opioid tidak boleh diberikan pada kondisi depresi pernapasan, asma akut atau PPOK yang tidak terkontrol, serta pada anak-anak, terutama penggunaan kodein. Efek samping yang sering muncul meliputi depresi pernapasan, sedasi, mual dan muntah, serta resiko toleransi dan ketergantungan bila digunakan dalam jangka panjang. Yang kedua ada OANS atau NSAID. OANS atau NSAID adalah obat yang berfungsi sebagai pereda nyeri, penurun demam, dan antiinflamasi. Obat ini sering digunakan untuk mengatasi nyeri muskuloskeletal seperti artritis reumatoid, osteoartritis, serta nyeri akut akibat trauma, nyeri pasca operasi, dysmenor primer, dan kondisi demam atau peradangan. Selain itu, aspirin dosis rendah digunakan sebagai pencegahan penyakit sekunder kardiovaskular karena efek antiplateletnya. Sementara itu, OAIDS teleskop Coxib pada kasus tertentu dapat dimanfaatkan sebagai terapi adjuvan, misalnya kanker kolateral dan penyakit Alzheimer dengan pengawasan medis yang ketat. Namun, penggunaan OAIDS memiliki beberapa kontraindikasi, seperti pada pasien dengan ulcus pepticum aktif, riwayat pendarahan saluran cerna, gagal ginjal berat, sirosis hati, gagal jantung kongestif, hipertensi tidak terkontrol, kehamilan trimester ketiga, asma sensitif aspirin, serta alergi sulfa. Efek samping OAIDS dapat terjadi pada saluran cerna berupa dispepsia hingga pendarahan, pada ginjal berupa retensi cairan, dan gagal ginjal akut,
serta pada sistem kardiovaskular seperti peningkatan risiko trombosis, inframiokard, dan stroke. Oleh karena itu, penggunaan OAINS harus dilakukan secara rasional dan sesuai indikasi. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan mengenai indikasi, kontraindikasi, serta efek samping dari 3 kelompok obat, yaitu kortikosteroid, obat osteoporosis, dan DMARS. Pertama, kortikosteroid. Obat ini diindikasikan untuk mengatasi peradangan akut maupun kronik, reaksi alergi berat, penyakit autoimun, serta sebagai terapi tambahan pada asma dan gangguan pernapasan sesuai tingkat keparahan. Namun penggunaannya harus hati-hati karena memiliki kontraindikasi seperti penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan dokter, pasien dengan diabetes, hipertensi, serta penghentian mendadak setelah pemakaian lama. Efek samping kortikosteroid meliputi hipertensi dan retensi cairan, kenaikan gula darah hingga diabetes, iritasi lambung, osteoporosis, serta sindrom Cushing yang ditandai dengan wajah membulat, jerawat, dan penambahan berat badan. Kedua, pengobatan osteoporosis. Obat osteoporosis bertujuan untuk mencegah pengeroposan tulang dan menurunkan risiko patah tulang. Beberapa jenis obat memiliki kontraindikasi tertentu, seperti bisfosfat. Bisfosfat tidak boleh diberikan kepada pasien dengan gangguan esofagus, hipokalsemia, gangguan ginjal berat, atau yang tidak bisa duduk atau berdiri tegak setelah minum obat. Reloxifene dikontraindikasikan pada pasien dengan riwayat pembekuan darah, kehamilan, perdarahan vagina yang tidak jelas, dan risiko stroke tinggi. Calcitonin tidak boleh digunakan pada pasien dengan alergi berat, hipokalsemia, gangguan ginjal berat, dan penggunaan jangka panjang dibatasi karena risiko kanker. Sedangkan tibolon dikontraindikasikan pada pasien dengan kanker sensitif hormon, gangguan pembuluh darah, gangguan hati, kehamilan, dan menyusui. Efek samping pengobatan osteoporosis terutama kalsium dan vitamin D meliputi mual, muntah, konstipasi, hiperkalsemia, batu ginjal, serta pada sebagian pasien dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Ketiga, DMARS atau Discuss Modifying Anti-Rheumatic Drugs. DMARS digunakan terutama sebagai terapi lini pertama pada rheumatoid arthritis dan juga pada psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, lupus, vaskulitis, serta juvenile idiopathic arthritis. Obat ini bekerja dengan menekan sistem imun untuk memperlambat kerusakan sendi dan organ. Namun karena menekan imun, DMARS memiliki efek samping yang cukup serius, antara lain gangguan pencernaan, kerusakan hati dan sumsum tulang, peningkatan risiko infeksi berat, retinopati atau gangguan penglihatan, serta trombosis atau pembekuan darah. Demikian penjelasan mengenai indikasi, kontraindikasi, dan efek samping dari tiga kortikosteroid, obat osteoporosis, dan DMARS. Terima kasih atas perhatiannya. Sebagai kesimpulan, sistem muskuloskeletal rentan terhadap nyeri, peradangan, cedera, dan penyakit degeneratif. Obat-obatan seperti analgesik, NSAID, kortikosteroid, obat osteoporosis, dan DMARS digunakan untuk meredakan gejala, mencegah kerusakan, dan mendukung rehabilitasi meski berisiko efek samping tertentu. Penggunaan rasional di bawah pengawasan medis disertai promosi kesehatan penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen serta seluruh pihak yang telah menyaksikan video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.